Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua jua ahoy yahovu. Bertemu kembali dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Jumpa Tengah. Jumpa Tengah edisi hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Jakarta. Ya. Rupanya ini dari Jakarta tapi rasa Medan ini sebenarnya. Beliau adalah Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Abednego Tarigan. Bang Abed, bagaimana kabarnya? Baik, selamat siang, Majua-jua. Tribuners, Bang Abed ini ada belakangnya, ada Tarigan. Ini produk lokal ini rupanya, yang berkiprah kemudian di nasional ya. Dan dapat tempat spesial menjadi di KSP. Di bawah langsung pemerintahan Pak Joko Widodo. Tribuners, saya akan berdiskusi nanti dengan Bang Abed terkait apa saja sih kemudian hampir 10 tahun mungkin Bang ya? Hampir 10 tahun di KSP, kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan khususnya untuk Sumatera Utara, lebih khusus lagi Karo ini karena putra Karo ini yang kemudian berkarir secara nasional. Tapi sebelum itu Tribuners, saya mengajak untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform yang kami sajikan setiap hari. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang memberi informasi terkini terkait situasi di Medan, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Lalu dapatkan juga informasi terkini kami melalui sosial media yang hadir di tengah-tengah Tribuners untuk memberikan update informasi terkini. Bang Abed, di KSP itu kan di Deputi 2 itu tuh membidangi apa aja tuh Bang? Ya, jadi kalau di KSP itu ada 5 kedeputian. Ada 5 kedeputian. Jadi masing-masing kedeputian dipimpin oleh deputi. Jadi ada yang bidang infrastruktur dan maritim. Saya di pembangunan manusia. Dan kemudian yang ketiga juga ada perekonomian. Keempat itu ada komunikasi politik. Dan yang kelima itu hukum dan HAM. Jadi memang kami dibagi sesuai dengan Kemenko yang ada. Deputi 2 tadi urusan ke pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Ini luas nih Bang. Pembangunan manusia itu ada pendidikan, ada kesehatan, perlindungan sosial. Ya, jadi kalau saya itu bermitra dengan 8 kementerian lembaga. Jadi yang memang kami kalau di KSP itu yang dikawal itu adalah program-program prioritas presiden yang atau juga isu-isu strategis yang memang mendapat perhatian dari Bapak Presiden. Nah, kami sesuai dengan bidang masing-masing itu mengawal program-program prioritas itu. Misalnya kalau saya itu luas sekali, bisa sederhananya itu layanan dasar ya. Jadi kayak pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kayak bansos itu tuh tanggung jawab saya itu gitu. Kayak BPJS itu tanggung jawab saya itu. Terus kemudian juga berkaitan dengan kebencanaan, kemudian juga pembangunan perdesaan, kepemudaan dan olahraga gitu ya. Jadi itu cukup luas karena memang itu berkaitan dengan cukup luas itu. Luas sekali. Jadi kadang-kadang itu 1 jam pertama saya bicara pendidikan, jam lompat pertanian sih enggak, tapi pembangunan pedesaan misalnya gitu. Atau masuk juga tuh Bang pertanian segala macam. Makanya karena di perdesaan itu kan pembangunan desa itu banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, pariwisata segala macam. Jadi memang kita harus banyak baca, banyak berinteraksi gitu ya. Dan yang penting lagi itu memang paham rencana pembangunan itu seperti apa gitu. Dan abang yang mesti menerjemahkan ini di masyarakat kan, bertemu dengan stakeholder. Mungkin bukan menerjemahkan ya, tetapi juga memastikan sejauh mana program-program itu bisa jalan. Contoh misalnya kayak kita di pendidikan ya, di pendidikan misalnya program Indonesia Pintar ya, kan itu program prioritasnya Pak Jokowi. Ya waktu diluncurkan itu bukan hanya sekedar membantu orang miskin supaya dapat bantuan pendidikan, tetapi juga bagaimana prestasinya bisa naik. Misalnya itu kan kita harus lihat mungkin di dalam proses implementasi lebih fokus bagaimana orang miskin itu bisa dapat bantuan pendidikan supaya bisa bersekolah. Tapi kalau nggak ada prestasinya naik kan tentu ini nggak tepat juga. Justru kan tujuan kita itu adalah bagaimana ketika dia menerima itu ada perubahan di mereka di keluarga, setidaknya di anak itu. Gitu loh. Bang Abed ini rupa-rupanya adalah warga Karo yang lama kemudian berkarir di Jakarta, Bang ya. Itu
gimana caranya kemudian lahir abang di Karo? Enggak, saya lahir di Pematang Siantar. Lahir di Siantar ini ya. Siantar men ya bang. Lahir di Siantar, memang keluarga masih banyak di keluarga Karo. Di Karo. Ya, dan kita memang kalau orang tua dulu masih lahir di sana kan. Tapi ya namanya dalam proses bagaimana orang tua dulu membangun ekonomi keluarga dan lain sebagainya kan kita tahu banyak yang merantau gitu ya. Ada yang ke Siantar, ada yang ke arah Deli Tua ini, ada yang ke Medan, macam-macam gitu ya. Jadi dan kayak Bang Aben ini kuliah memang di Jakarta ya, ya Bang? Saya di Jakarta, kuliah di Jakarta. Jadi saya kalau background saya ekonomi, kalau master saya ilmu lingkungan. Karena saya memilih ilmu lingkungan itu karena di dalam proses perjalanannya saya itu memang banyak di organisasi lingkungan. Ya, abang juga sempat di Walhi ya, Bang? Ya, saya Direktur Nasional Walhi. Direktur Nasional Walhi. Ya, jadi seperti terakhir di Walhi itu saya mimpin di 28 Direktur Nasional itu ada di 28 provinsi, kantor-kantor daerah kami. Ya, betul. Dan itu memang menaungi sekitar 600 lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya. Aktivis lingkungan lah beliau ini. Jadi kalau ngomong soal pemberdayaan masyarakat tadi, soal kerusakan lingkungan, itu di teman-teman Walhi lah sana yang sudah menguasai itu banyak. Bahkan orang-orang seperti Bang Aben ini kan kemudian melakukan proses pendampingan. Jadi ya kalau bukan di tataran teoritis ya, Bang. Jadi kalau dilihat itu saya memang ujungnya lama di karir saya itu di pelayanan publik ya. Hanya dalam waktu di KSP saya sebagai orang pemerintah begitu. Tapi di luarnya itu sebenarnya berkaitan dengan pelayanan publik tadi, termasuk juga bagaimana mendampingi masyarakat, bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat, bagaimana juga membantu penanganan kasus-kasus masyarakat, dan juga bagaimana kampanye-kampanye lingkungan misalnya, konflik-konflik sosial begitu dilakukan gitu ya. Bang, ini kan penduduk Indonesia ini banyak ya, betul. Hampir 280 sekarang. 280 juta, Bang. Ya, hampir. Hanya orang-orang terpilih dan beriman menurut saya mungkin yang punya kesempatan, Bang, untuk kemudian teman-teman yang kemudian berkarir di NGO atau lalu kemudian mendapat tempat di pemerintahan. Untuk kemudian bagi saya seseorang perlu kemudian modal jabatan dan punya kekuasaan untuk kemudian melakukan perubahan. Dan abang dapat tempat itu. Yang tadinya melalui NGO lalu melompat bergabung di pemerintahan. Artinya ada kebijakan-kebijakan, ada perjuangan-perjuangan waktu di NGO yang harus abang bawa dong di sana. Betul untuk kemudian juga menerjemahkannya dengan program prioritas dari Bapak Presiden sendiri. Jadi memang saya meyakini dari dulu itu dalam proses saya, apakah saya pindah organisasi karena dipilih jadi pimpinan atau masuk ke KSP, saya melihat selalu itu ada benang merahnya. Karena bagi saya itu bukan lagi cari pekerjaan sebenarnya, tetapi bagaimana kita berkontribusi terhadap menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, bagaimana kita kontribusi terhadap gagasan-gagasan dan pelaksanaan pembangunan. Sebut saja misalnya, jadi 2014 waktu Pak Jokowi itu mau maju di periode pertama, itu datang ke Walhi, minta ketemu dengan saya. Dan itu abang masih direktur ya? Direktur Nasional 2012 kalau tidak salah ya. Makanya saya bilang itu, saya mungkin satu-satunya NGO, direktur NGO yang itu didatangin, nggak saya undang. Jadi saya nggak ngirim undangan tuh ke Pak Jokowi supaya datang kita ngobrol lah gitu, nggak ada itu. Jadi biasanya kan kita minta khusus. Ini visi misi mau kemana lu? Gitu, kan gitu kan. Jadi saya lagi meeting di satu tempat di Jakarta begitu, di sana tiba-tiba telepon staff, ini Pak Jokowi mau ketemu. Waduh, ya udahlah, siapkan aja tempat gitu loh. Nah, jadi di dalam proses itu di hari itu kami ngobrol banyak dengan Pak Jokowi. Ada beberapa hal yang kami bicarakan. Misalnya soal bagaimana pengelolaan hutan kita. Ya, terus kemudian juga saya sampaikan waktu itu, ini hutan ini harus sebagian ini diserahkan pengelolaannya ke masyarakat. Terus Pak Jokowi nanya, Mas, emang hutan untuk rakyat itu berapa luas? Saya bilang 40 juta hektar, saya bilang. Ya, walaupun orang-orang nanya setelah pertemuan itu, Bang, dari mana angka 40 juta itu? Hutan kita itu 120 juta hektar, 40 ke negara, 40 ke swasta, 40 lah ke rakyat, saya bilang. Harusnya gitu ya. Nah, jadi dalam perjalanannya ternyata itu yang kita kenal sekarang dengan
program perhutanan sosial yang 12,7 juta hektar. Saya masih ingat itu. Setelah Pak Jokowi terpilih, itu saya dipanggil oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Terus kemudian kita diskusi. Bung Abed, ya biasa Bu Siti pasti manggil saya Bung begitu ya. Bung Abed, itu permintaan Bung Abed 40 juta itu kayaknya susah kita penuhi. Artinya saya melihat itu. Artinya waktu Abang berdiskusi sama Pak Jokowi, dia notice dan dia terusin itu ke menterinya. Di situ yang membuat saya sesuatu ya. Buat saya harus respect. Bukan gitu. Hanya kebutuhan politik ya supaya dapat dukungan dari organisasi lingkungan gitu kan. Terus saya tanya ke Ibu, Bu, emang bisanya berapa, Bu? Itu 12,7 juta hektar. Kenapa, Bu? Pertama dari sisi duit kita, anggaran kita, dari sisi personil, dari sisi kemampuan kita menggerakkan dan lain sebagainya. 12,7 juta ini pun kalau bisa kita jalankan, ini udah luar biasa, Bung Abed. Karena sebelum-sebelumnya hanya sekitar 500.000 aja bisa dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan begitu ya. Kalau Bung Abed setuju, kita salaman, saya kirim persetujuan saya ke Bappenas supaya ini masuk dalam rencana pembangunan nasional gitu ya. Saya bilang, yang penting kita komit, Bu, komit. Kami salaman waktu itu. Nah, itulah yang sekarang angkanya 12,7. Ya, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah itu sudah tercapai sampai hari ini tuh hampir lebih dari 8 juta hektar. Dan ini terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri, memberikan hak pengelolaan atau izin pengelolaan itu kepada masyarakat. Itu yang kita kenal dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat gitu ya. Jadi itu kesinambungan itu. Jadi kemudian yang kedua, saya ditelepon oleh Kepala Staf Kepresidenan waktu itu, karena Pak Luhut itu kan kurang dari setahun atau setahun lebih lah kira-kira begitu setelah dibentuk KSP, Pak Teten Mas Duki yang sekarang Menteri Koperasi telepon. Ya betul ya, waktu itu saat Pak Teten yang kemudian jadi Kepala Staf ya. Telepon, Bet, dipanggil Abed aja, namanya senior kita di aktivis kan, hanya beliau di anti korupsi gitu ya. Saya di lingkungan gitu, ya Kang gitu, saya panggil Kang aja biasa kan. Itu coba kamu pikirin tuh soal gambut, kebakaran hutan dan lahan gitu. Karena kita 2014 Pak Jokowi terpilih, 2015 itu kebakaran besar. Kita masih perang tuh Bang sama kebakaran lahan. Bahkan saya ingat betul Pak Jokowi ada ancaman beliau pada Kapolda dan Pangdam, copot. Nah, tapi itu sebenarnya setelah itu. Jadi sebenarnya waktu salah satu topik yang kedua kami bicarakan dengan Pak Jokowi di Walhi waktu beliau datang itu adalah permintaan kita gambut itu harus dilindungi dan direstorasi. Nah, terus kemudian setelah itu terjadi kebakaran 2015 dan banyak negara tetangga yang menyampaikan keluhan ke Pak Jokowi, termasuk Singapura dan Malaysia gitu. Karena akhirnya bicara sama Kang Teten, oke, Kang, kita diskusi gitu kan. Kita diskusi dan kemudian Pak Jokowi juga sempat kita ketemu. Bahkan saya pernah membawa Pak Jokowi belusukan asap waktu itu kami sebut. Jadi kita bawa Pak Jokowi supaya tahu melihat langsung bagaimana dampak terhadap masyarakat itu dan kemudian ekonomi, kesehatan gitu. Terus Pak Jokowi nanya, itu yang melindungi gambut itu gimana Mas? Gitu. Saya masih Direktur Walhi waktu itu. Saya bilang, Pak, itu kita harus lindungi, kita restorasi, kita lindungi, nggak boleh lagi dieksploitasi. Terus bagaimana, berapa luas, di mana dan lain sebagainya gitu. Terus kelembagaannya seperti apa? Itulah yang kita kenal sekarang namanya Badan Restorasi Gambut. Nah, saya terlibat tuh dalam proses penyusunan Perpres itu. Terus ada yang namanya RDD atau apa? REDD. Itu program. Itu program satu di antaranya. Tapi itu adalah Badan Restorasi Gambut yang periode kedua diperluas menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, ada tambahannya gitu ya. Jadi setelah kita bentuk dan kemudian juga ada kelembagaannya, ada targetnya, ada programnya, ya lagi-lagi puji syukur kebakaran hutan bisa kita kendalikan. Rasanya di periodenya Pak Jokowi sudah mulai terkendali. Jadi memang kontributor terbesar kita itu terhadap kebakaran itu karena memang dari eksploitasi gambut, baik karena untuk pembukaan lahan, perkebunan, untuk aktivitas lain. Jadi itu tadi saya bilang itu, saya selalu ada punya ininya. Setelah selesai perpresnya, saya ditelepon lagi, kamu bergabung di kantor staf presiden. Kamu tanggung jawabin itu katanya gitu. Maksudnya sebagai kantor staf presiden yang tadinya diajak mitra bantu gitu ya. Lah sekarang dicemplungin. Kamu tanganin itu gitu loh. Makanya saya itu sering dulu flyover gitu dengan heli mantau terus kemudian mantau perkembangan program dan lain sebagainya.
kerjasama dengan teman-teman TNI, Polri gitu ya, untuk melihat sejauh mana penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk soal reforma agraria. Reforma agraria juga topik yang kami bicarakan juga sebenarnya di Wali waktu itu, dan itu semua terakomodasi di dalam reforma agraria, perhutanan sosial, terus kemudian juga soal penanganan kebakaran hutan dan lahan, itu terakomodasi semua di dalam rencana pembangunan kita. Makanya saya itu masuk ke KSP itu lebih bukan isunya yang berubah banyak, tetapi lebih metode actionnya, metode proses kerjanya yang berubah. Secara teoritis teman-teman kayak termasuk abang di Walhi kan program sudah banyak ya. Pendampingan sudah jalan, tapi dukungan negara yang belum. Itu yang memang kita akhirnya itu yang memang banyak mendorong untuk itu gitu ya. Jadi ini saya selalu melihat itu sebagai sebuah kontinum begitu ya. Nah, di periode kedua saya sebenarnya udahlah cukup lah itu gitu ya. Pengen juga jadi manusia bebas gitu ya kira-kira gitu. Terus tiba-tiba ditelepon lagi saya, Pak Jokowi terpilih di periode kedua 2019, ditelepon lagi dari istana kembali dan diminta lagi kembali gitu dah. Jadi saya bilang gitu, oke, saya bilang gitu. Terus waktu itu tapi sudah Pak Muldoko kan. Pak Muldoko 2018 kan, 2018 nah, itu terus kemudian Pak Muldoko. Lah di awal periode pertama itu tahun berapa itu, Bang? 2016 ya. Awal ya. Oke, berarti ya, waktu itu masih masa kerja di Walhi sebenarnya ya? Enggak, pas selesai 2016. Makanya waktu saya kongres kalau istilahnya Walhi itu pertemuan nasional seperti kongres, seperti Munas begitu. Kita undang dari perwakilan pemerintah, kemudian juga yang hadir waktu itu dari kantor staf presiden. Saya udah dititipin pesan, nanti kalau selesai nggak usah maju lagi. Nanti kalau selesai kita ke KSP aja untuk tanganin itu gitu loh. Jadi itu menjadi satu pengalaman yang menarik ya, dan saya selalu juga untuk ke teman-teman terutama yang muda-muda gitu, itu nggak usah khawatir sepanjang kita konsisten dengan isu-isu yang kita tanganin, bangun kapasitas. Sebenarnya ada peningkatan abang, Bang ya, yang tadinya mungkin cakupannya tidak begitu luas dan tidak punya kewenangan di pemerintahan. Program mungkin susah masuk. Pasti tidak punya kewenangan ya, karena kita organisasi masyarakat sipil itu kan lebih kepada bagaimana, lebih cenderung mengkritis sebenarnya, atau ya kemudian juga pemberdayaan masyarakat, pressure group gitu ya, yang semuanya itu kendalinya kan ada di pemerintah dari sisi kebijakan, program dan anggaran gitu. Nah, kemudian abang mencemplungkan diri di KSP. Ya. Tentu abang punya dua kutub nih hari ini. Ya. Ada teman-teman aktivis, dan kemudian ada kepentingan pemerintah. Betul. Tentu kan banyak pertimbangan, Bang. Pemerintah dia pasti pemerintah mempertimbangkan investasi segala macam. Betul. Sedangkan di teman-teman aktivis tentu tadi fungsinya kan mengkritisi, mendorong, meminta ada kebijakan. Lah bagaimana kemudian abang menempatkan diri di tengah-tengah nih? Ini aktivis yang kemudian sebenarnya bagi teman-teman di aktivis ini ada orang yang kami titipkan sebenarnya kan gitu, Bang ya? Ya, kalau dilihat dari situ sebenarnya kalau kita masuk ke dalam prinsip-prinsip bernegara, tentu kita nggak bisa lagi kita pendekatannya ego sektoral gitu ya. Ego sektoral itu artinya memisahkan negara, privat sektor, terus rakyat tuh pasti nggak mungkin itu bisa berjalan kalau dalam perspektif itu. Perspektif kedua adalah soal pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan juga menempatkan ke semua aktor itu harus mengambil peran di dalam mewujudkan pembangunan nasional itu. Jadi frame itu yang menuntun saya sebenarnya di dalam bekerja, walaupun sebagai pemerintah. Dan kemudian yang kedua tentu saya mulai dari mahasiswa dulu di Gerakan Mahasiswa tahun 98 gitu ya, 99 gitu, terus kemudian selesai kuliah, terus kemudian masuk ke NGO, tentu kan kita memahami ya tentang semangat dan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Justru bagi saya cukup yakin itu seperti saya dan beberapa teman-teman yang lain, bahkan kantor staf presiden secara keseluruhan begitu ya, itu memberikan warna lain di dalam pengelolaan pemerintahan. Misalnya kami jadi tidak anti kritik. Ya, kemudian kami gampang dijangkau begitu ya. Jadi ada akses khusus lah bagi teman-teman ya, Pak. Ya, sebagai masyarakat juga bagi gitu masyarakat gitu ya. Kita biasa itu ngadapin misalnya yang demonstrasi gitu ya, atau yang menyampaikan protes, itu kita bawa ke dalam istana, kita diskusikan, kita ini kemudian juga harapan-harapan dan tuntutannya itu kita formulasikan dalam pendekatan pemerintah ke kementerian, bahkan ke presiden juga kita sampaikan. Jadi di dalam konteks itu justru memberikan warna tersendiri di dalam menjalankan pemerintahan itu. Yang menjadi masalah kan kemudian kita
justru tidak memberikan warna, gitu ya. Bukan berarti warna lain itu salah, belum tentu. Tetapi kan kita harus bisa memberikan warna dari background kita yang berbeda-beda. Ada yang teman-teman dari memang pure dari birokrasi, gitu ya. Ada yang memang dari profesional, ada yang backgroundnya juga dari aktivis misalnya untuk itu. Nah ini kan sebenarnya menjadi warna inilah yang menjadi membuat pengelolaan dan penyelenggaraan negara itu menjadi menarik. Dan gitu. Perspektif negara akhirnya menjadi lebih luas, utuh kan gitu Bang ya. Lebih luas, bukan hanya dari segi birokrasi, tapi secara lapangan ini mereka udah punya seperti apa orang-orang lapangan yang kemudian memberikan masukan untuk kemudian dijadikan kebijakan negara mungkin ya Bang. Dan terutama sebenarnya di dalam implementasi, karena sering sekali di problem kita itu di dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya program-program begitu ya, program-program pembangunan, itu sering sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapin itu adalah di kemampuan kita menerjemahkan itu implementasi di lapangan. Di lapangan. Agak klasik, misalnya ego sektoral. Yang fokus infrastruktur fisik hanya mikirin fisik aja, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, padahal luas di sana Bang, di sana gitu loh. Dan karena justru perilaku itulah yang membuat kita sulit mencapai yang namanya itu pembangunan berkelanjutan tadi itu gitu loh. Karena satu dimenangkan pasti ada yang dikalahkan gitu. Ini yang kita sebenarnya cukup memberikan warna untuk itu, dan kemudian juga sisi lain menariknya itu juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri gitu loh. Tadi Bang menarik dari 40 juta hektar yang kemudian Abang negosiasikan dengan presiden waktu itu, calon presiden waktu itu, yang kemudian dimatangkan akhirnya 12,7 dan 8 juta hektar yang terrealisasi. Di 8 juta hektar itu program apa saja Bang yang hari ini menurut Abang langsung kemudian menyentuh masyarakat kita? Nah, pertama itu memang kita tahu bahwa secara de facto banyak sekali masyarakat kita itu yang memang hidup di dalam kawasan hutan. Dan mereka mengelola untuk itu. Pertama kalau dengan ada program itu, maka legalitasnya jadi ada kepastian. Sehingga tidak lagi tergantung kepada situasional. Situasional itu apa? Misalnya kalau lagi pejabatnya senang penegakan hukum, disikat gitu loh. Kalau ini dengan ada legalitas ini, maka fungsinya pemerintah kepada pengawasan dan pemberdayaan itu satu. Jadi buat masyarakatnya juga lebih tenang. Gitu masyarakat punya payung hukum ya. Jadi punya pegangan lah gitu loh. Kemudian juga bahkan di era Pak Jokowi, walaupun masih belum memuaskan secara penuh gitu ya, dari tuntutan, dari harapan yang ada, tapi kita misalnya hutan adat pun sudah kita akui banyak seperti di Toba yang gitu kemarin itu gitu ya, itu hutan adat diakui. Hutan adat itu ya mereka menjadi memang hutan hak yang mereka mengelola itu gitu loh, dan lain sebagainya. Kemudian juga kerja-kerja pemberdayaan, misalnya bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan itu atau mengkombinasi dengan pertanian dan perkebunan yang ada misalnya. Jadi ini yang memang sejak dari awal waktu pembicaraan kita dengan Bapak Presiden waktu itu, dan kemudian dalam prosesnya di KSP dan lintas kementerian, bahwa ini sekedar bukan hanya bagaimana masyarakat mendapatkan haknya, tapi juga masyarakat bisa menjadi sejahtera. Nah, kemarin kita coba kita acarain kemarin di Humbangan Sudutan misalnya, bagaimana penerima hutan sosial itu dibantu secara lintas sektor, bahkan BUMN membantu untuk pemberdayaan bisa lewat program CSR segala macam itu Bang. Betul. Karena misalnya kan gini, kalau nggak ada legal statusnya, status hukumnya, bagaimana kita mau membantu? Bantuan nggak akan mungkin datang ya Bang ya. Bisa jadi itu tidak hutan lindung misalnya. Masa perbankan mau bantu penggarapan hutan lindung? Misalnya kan itu bisa jadi pidana malah. Gitu loh. Jadi ini yang diharapkan, dan buat kita itu satu terobosan yang luar biasa sebenarnya gitu loh. Tentu konflik lingkungan kan gede sekali mungkin di kita Bang. Yang tadi tanah ulayat, tanah adat, tanah macam-macam Bang. Pasti terus akan ada benturan nih antara masyarakat adat dengan aparat lah, terutama yang berada di. Lah, bagaimana kemudian cara Abang menyelesaikan konflik-konflik kita seperti itu Bang? Pertama tentu kita harus paham ya peraturan perundang-undangan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita harus paham juga bagaimana situasi lapangan. Karena yang sering sekali berbenturan itu adalah situasi lapangan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya apa? Sering sekali kebijakan itu tidak cukup menjangkau untuk merespon atau melindungi situasi lapangan yang ada. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah juga bagaimana kita meletakkan seluruh
perbedaan data, informasi, persepsi dan lain-lain sebagainya itu dalam kerangka dialog. Saya mempercayai itu. Ya, saya mempercayai itu gitu loh. Jadi saya melihat kekuatan dialog itu. Kadang-kadang kan kita menempatkan dialog itu kayak ngobrol-ngobrol gitu. Itu beda. Dialog yang dimaksud itu kita harus punya objektif yang cukup jelas. Kerangkanya juga cukup jelas gitu ya. Kan sering sekali orang bilang itu ya diundang makan oleh pejabat pemerintah, ya kita udah dialog kan gitu loh. Rupanya itu kan makan aja kan gitu. Sebenarnya itu gitu. Tidak ada kesepakatan yang diambil di dalam itu. Itu malah itu hanya membangun hubungan emosional yang baik, bukan salah. Itu sah-sah saja. Boleh saja, tapi tidak ada kesepakatan dan kesepahaman. Substansinya yang harus dijelaskan gitu loh. Makanya saya punya pengalaman baik di dalam penanganan konflik itu, ketika sektor-sektor atau aktor-aktor itu juga punya kemauan untuk membuka ruang dialog, saya yakin itu bisa diselesaikan. Nah, menjadi masalah adalah ketika semua pihak itu merasa paling benar, yang paling benar itu satu, atau yang kedua paling punya otoritas, atau di atas yang lain gitu loh. Misalnya ya pemerintah pikir ya, saya yang tahu ini, ya saya yang punya otoritas ini berantakan ini ini berantakan pasti gitu loh. Karena misalnya contoh pengalaman saya ya, ketika saya menangani beberapa konflik gitu ya, saya ajak aja ngobrol. Ini realitasnya masyarakat sudah mengelola untuk ini. Sekarang saya tanya, seberapa besar kemampuan kita untuk sebut saja mengosongkan tempat ini? Jangan-jangan biayanya itu jauh lebih mahal, baik biaya realnya secara ekonomi maupun juga biaya sosialnya. Kenapa nggak justru kita dorong ini misalnya pendekatannya kemitraan, pendekatannya atau dilepaskan dari konsesi, dilepaskan dari ini gitu, sehingga bisa pembinaannya itu masuk, kemitraannya bisa kerjasama produksi, bisa kerjasama penjualan dan lain sebagainya. Nah ini semua itu ini yang harusnya layak dicoba gitu, bukan hanya berdiri pada saya yang benar atau sana yang benar, atau saya pemegang otoritas atau aturannya kaku begini gitu loh. Karena kita tahu bahwa model-model pengelolaan kemitraan sumber daya masyarakat, sumber daya alam kita di Indonesia itu sangat beragam. Di dalam melulu hanya positifnya yang di hukum formilnya yang tapi hukum-hukum yang ada di masyarakat juga harus kita perhatikan. Misalnya pasti berbeda kalau kita bicara dengan masyarakat di Indonesia Timur saja dengan di Indonesia Barat. Yang relatif Indonesia Barat itu sebut saja lebih sudah masuk ke dalam model-model pengelolaan yang sifatnya modern atau individual, atau sebut juga misalnya lebih ke ke penguasaan individual. Di Timur, di Indonesia Timur itu banyak sekali yang kolektif, yang berbasis marga, berbasis desa, gitu, kampung, gitu dan lain-lain, atau Banua kalau di Kalimantan, gitu. Jadi itu nggak bisa kita paksakan di dalam itu. Maka pendekatannya akan menyesuaikan. Makanya nggak ada itu yang kita itu sebenarnya pakem harus begini itu nggak ada sebenarnya. Apalagi sampai ke detail, ke rigid sampai itu, gitu loh. Nah ini yang makanya di era Pak Jokowi ini kita banyak longgarin itu, gitu, dalam arti itu model implementasinya itu membuka ruang untuk bisa dimodifikasi, ada inovasi sehingga itu bisa terselesaikan. Dan lewat jalan diskusi bersama itulah kita mengambil keputusan bersama itu, gitu loh. Makanya nggak 1-2 juga HGU yang masih aktif gitu statusnya. Kemudian kita redistribusi karena fakta lapangannya dia nggak pernah garap ya Bang. Itu nggak pernah garap, lebih mahal secara sosial maupun secara ekonomi untuk mengosongkan itu daripada menyerahkan ke masyarakat gitu, pengelolaannya gitu loh. Belum lagi dampak sosialnya seperti konflik-konflik sosial yang mengganggu proses bisnis yang ada di sana. Dia bertahan di sana tapi masyarakat seakan-akan dianggap ancaman mengganggu segala macam. Dan kalau tegak lurus nanti pidana munculnya Bang ya. Jadi ini hal-hal seperti ini yang bisa kita punya banyak pengalaman gitu. Jadi ini yang saya lihat itu sisi lain juga dengan ada kepastian hak itu maka semakin berkurang wilayah abu-abu. Kemudian yang sisi lain juga dari sisi penerimaan negara maupun putaran ekonominya luar biasa. Karena masyarakat punya sertifikat meningkat ya Bang. Iya, punya sertifikat, punya aset, dia bayar pajak. Dia butuh modal secara kerja. Ekonomi juga mereka garap lahan itu menjadi lahan produktif. Kalau kurang nanti ininya dia bisa ada perbankan yang bisa membantu, ada KUR dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang banyak kita tangani. Tapi memang di periode kedua saya dapat tugas sebagai deputy gitu ya, sebagai pejabat eselon 1 gitu,
itu tugasnya langsung 8 kementerian lembaga begitu yang lebih luas lagi ya. Itu proses belajarnya agak harus cepat, apalagi saya diangkat sebagai deputy itu COVID, saat masa COVID ya, masa COVID dan itu penanganannya harus, dan kemudian saya dapat tugas lagi di Satgas COVID nasional kan begitu. Jadi nambah-nambah Bang ya. Nambah-nambah ya. Jadi itu saya harus cepat belajar. Cepat ya Bang. Cepat. Ya. Tapi kan begini. Satu yang saya lihat itu ini juga mungkin penting buat terutama anak-anak muda gitu ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi isu itu tidak terlalu penting di dalam hal bagaimana kemampuan kita menjalankan pekerjaan, tapi bisnis proses yang harus kita pahami. Ya. Karena kalau untuk ilmu pengetahuannya sendiri itu, misalnya gitu, masih ini bagus nih, misalnya terkait tadi misalnya kesehatan. Saya kan nggak mungkin ngerti soal bagaimana dengan baik komunikasi kesehatan misalnya. Saya panggil aja ahli komunikasi. Tapi saya harus paham tuh apa peran strategis komunikasi, apa peran strategis pengorganisasian. Kita bisa masuk lewat mana nih? Untuk ini gitu. Urusan teknis kita bisa hire orang gitu. Tapi bisnis prosesnya yang harus kita paham. Nah, ini yang banyak sekali sebenarnya kendala-kendala dihadapin itu orang-orang terlalu sektoral dan akhirnya dia nggak paham bisnis proses secara besar tadi itu, ini kayak gimana ya gitu. Dan mentok di situ dia di teknikal ya Bang akhirnya. Ya, gitu loh. Bukan berarti salah. Ya. Tapi untuk orang yang udah di posisi strategik, ya dia harus bicara tentang dia harus lentur secara strategik yang harus dia pikirkan gitu loh. Jadi ya misalnya kayak sektor kesehatan, saya nggak punya background kesehatan, walaupun dari sisi dalam konteks pandemi itu ada kaitannya dengan ilmu lingkungan yang saya ingin, karena itu bicara soal penanganan secara holistik gitu ya gitu. 10 tahun Bang hampir 10 tahun. Dan Tribuners ini kabarnya Bang Abed Nego Tarigan ini mau balik bangun kampung halaman katanya. Akan berlaga di pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo. Confirm itu Bang? Confirm. Jadi banyak juga yang meragukan. Lah ini di Jumpa Tengah hari ini ini Bang Abed udah buka langsung nih, khusus ini. Jadi banyak yang meragukan. Dia bilang, kira-kira kalimatnya saya sederhanain itu, kau ngapain jadi bupati? Gitu loh. Udah enak pun kau dekat presiden gitu kan kira-kira gitu. Pejabat eselon 1, terus pun kalau perubahan pemerintahan ya banyak hal yang bisa dikerjakan dan pasti pengalamanmu itu dibutuhkan begitu ya di dalam tingkat nasional. Begitu. Rasanya Bang, kalau abang mau cari aman aja. Ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo masih oke kok, masih bisa lah. Jadi untuk 5 tahun ke depan masih bisa lah Bang di nasional. Nah itu pertanyaan, kenapa Abang mau balik sini? Jadi saya itu melihat memang bahwa pertama itu saya punya ketertarikan di dalam bagaimana melihat pembangunan di daerah itu dipimpin oleh kepala-kepala daerah yang handal. Ya, karena menurut saya itu makin hari makin nggak banyak. Saya harus jujur ini cara berpikir saya ya. Mungkin ada yang nggak setuju tentang ini. Karena relatif, mohon maaf nih, bisa ditutupin oleh gerak Pak Jokowi yang belusukan turun naik itu gitu loh. Nah, padahal kita tahu bahwa itu adalah gaya kepemimpinan, leadership model gitu loh. Ya. Tetapi intinya sesuai dengan undang-undang amanat reformasi, pemerintah daerah itu harus dikelola oleh dengan baik gitu, dengan akuntabel gitu ya, dan bisa didorong menjadi pembangunan yang progresif begitu ya di daerah itu oleh kepala daerah dan warganya dan seluruh perangkat yang ada gitu loh. Nah awalnya saya nggak kepikiran saya yang terjun gitu ya, karena juga banyak sepanjang di KSP itu banyak juga saya memberikan dukungan lah kepada kepala daerah-daerah begitu ya di dalam bagaimana memfasilitasi akses program mereka. Tentu ada bupati, ada wali kota, ada gubernur yang kontak langsung kan Bang. Biasa itu. Bantu dong program ini misalnya kan atau gitu ya Bang. Ini kita lagi ada masalah ini baiknya kemana ya? Ini kemana ya? Itu biasa itu biasa. Jadi mestinya yang tadinya Abang memberi pengarahan, loh ini kan terjun gitu itu yang saya pikir ini kok kayaknya ini harus waktunya turun gitu. Jadi makanya ketika orang bilang ini turun nih, enggak, saya bilang. Saya selalu menekankan ini. Di dalam melayani masyarakat itu tidak ada itu turun. Yang ada itu buat saya itu meluas atau mendalam.
Itu Dan prinsip. abang pilihan makin mendalam ini. Mendalam. Karena kalau pengalaman saya di nasional, saya itu meluas, gitu loh. Yang meluas itu ya ngurus Indonesia gitu ya. Tapi yang kita tanganin itu nggak orangnya. Karena orang itu diurus oleh pemerintah daerah. Ya, tataran kebijakan yang kebijakan, regulasi, program anggaran ya. Itu yang kita. Dan kemudian bagaimana pengawalan itu bisa sampai ke daerah dan kemudian itu bisa dirasakan masyarakat dampaknya gitu ya. Tetapi ketika kita bicara menjadi kepala daerah itu kita mendalam untuk itu. Gitu. Jadi kebijakan kita bertemu langsung mungkin ya, langsung ya. Ya kalau bahasa saya itu agak ekstrim. Mulai dari kelahiran kematian itu tanggung jawabnya kita bupati. ngurus, ya. Gitu loh. Jadi itu yang menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian kita gitu loh. Makanya saya melihat ini dan saya lihat di Karo ada banyak potensi yang bisa ditingkatkan di tengah berbagai persoalan yang ada, misalnya soal pertanian, soal penataan kawasan, soal pariwisata, soal pendidikan, soal infrastruktur, itu banyaklah catatan terkait. Saya belum tanya ke Bang Abed udah jelasin nih Tribun. Pertanyaannya kenapa harus Karo, Bang? Apakah kemudian panggilan Tarigan ini, Mergasi 5 ini, atau ada permintaan khusus dari masyarakat kita di sana, entah keluarga entah apa? Udah balik kau misalnya begitu? Kalau itu tentu mix ya. Mix. Saya nggak bisa bilang ada satu situasi bercampur gitu. Nggak ada yang situasi yang tunggal gitu ya. Ada harapan orang juga gitu ya. Terus kemudian juga ada keinginan saya dari networking yang saya punya, jaringan yang saya punya, dari kapasitas yang saya punya, dari pengalaman yang ada ini. Kenapa saya nggak gunakan ini untuk membangun daerah, dalam hal ini kita bicaranya Kabupaten Karo gitu ya. Kemudian tentu ada harapan ya dari banyak pihak gitu. Jadi ini sebuah perjumpaan yang tepat untuk itu gitu. Dan saya ya umur saya masih di bawah 50 gitu, masih rasanya masih cukup energi yang ini untuk dengan kapabilitas networking tadi Bang ya. Betul. Karena kalau membangun daerah itu kalau hanya jaringan kita di lokal, saya dengan segala hormat ya, sulit ya Bang. Sulit. Mengharapkan APBD itu sebenarnya bisa mengharapkan APBD, tetapi untuk mengakselerasi itu kita nggak punya lama sekali gitu. Jadi ya itu akan menjadi satu persoalan. Kemudian juga bagaimana karena kita nggak bisa berdiri seperti entitas tunggal kabupaten itu. Kita harus berhubungan dengan kabupaten lain, dengan provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi ini harus memang punya kemampuan mobilitas yang sangat tinggi dan kemudian juga kita tahu kita mau kemana. Nah ini yang sering sekali itu kita cukup abai di dalam rencana-rencana pembangunan kita itu hanya sebatas dokumen. Mohon maaf ini gitu, sebatas dokumen gitu. Tapi bukan sesuatu yang memang kita komit kita mau capai dan laksanakan gitu loh. Nah, jadi ini yang saya melihat bahwa pengalaman saya mengawal program-program prioritas presiden begitu, setidaknya di bidang saya gitu. Ada tadi berkaitan dengan 8 kementerian lembaga tadi itu. Ini menjadi satu modalitas. Kemudian juga jaringan-jaringan di nasional. Itu modal sekali Bang. 8 kementerian dan lembaga. Ya. Jadi dan juga saya harus akui pengalaman 10 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu adalah keberanian menentukan prioritas. Ini juga jadi satu proses pembelajaran gitu loh. Karena di situ ketika kita mengatakan bahwa semua prioritas, maka tidak ada prioritas. Tidak ada fokus lah gitu Bang. Tidak ada fokus pada akhirnya. Nah ini memang harus keberanian untuk memutuskan itu. Nah ini dalam konteks Karo tadi sudah ditanya gitu, tentu seperti pertanian misalnya sebagai fokus kita. Pertanian pun nanti bisa kita bedah. Komoditi apa yang memang benar-benar strategik, yang membutuhkan sokongan itu dari banyak pihak. Ya, misalnya pengalaman saya beberapa waktu terakhir ini misalnya menjembatani petani wortel. Ternyata 25% wortel nasional itu dari Kabupaten Karo. 25% ya. Dan kalau kita lihat supply chain-nya, rantai supply-nya itu mulai dari petani sampai ke pasar itu tuh sudah sangat mapan sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada anjlok harga yang beberapa identifikasi juga karena produksi yang terus meningkat, tapi sisi lain juga ada kemarin impor dan syukur bahwa setelah kita pertemukan dan kemudian juga si pemerintah mengatakan Kementerian Perdagangan 2024 itu nggak ada lagi impor kita. Artinya persentase produktivitas kita di Karo bisa meningkat dong Bang? Bisa meningkat harusnya gitu. Dan ini 25%. Ya, dan kita tahu bahwa
hampir semua negara mendorong pertaniannya itu menjadi agroindustri. Ya. Ini sebenarnya sudah setengah jalan. Karo tuh sudah punya itu sebenarnya. Bayangin dari petani, kemudian ada cold storage, ada truk-truk dengan pendingin. Itu kan sudah seperti industri di Eropa sebenarnya. Betul. Gitu loh. Ya. Hanya memang belum masuk ke rantainya mesti kita panjang lagi gitu loh. Kalau perlu sampai ke industri hilir. Syukur-syukur misalnya dan memang kita agak menyayangkan ya, dari KSP menyayangkan ketika wortel kita sebenarnya swasembada, kenapa ada kebijakan impor? Walaupun kecil, tapi itu memberikan dampak begitu loh. Jadi ini yang memang nanti kita contoh itu satu contoh ya, bagaimana ini komoditi strategik gitu loh. Betul. Kita tahu juga misalnya ada jeruk di Karo, ada jeruk di Karo gitu loh ya kan gitu. Kan kita harus pilih. Nggak mungkin semuanya, karena bisa jadi komoditi-komoditi lain itu sifatnya itu hanya untuk pendamping ya Bang. Iya, konsumsi lokal untuk rumah tangga misalnya, atau dan tadi betul Bang, secara produk kan kita mesti, kalau wortel rasanya wortel, kentang itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Betul. Gitu, dan kemudian itu kita distribusinya bisa jauh gitu sampai ke pasar-pasar di luar Pulau Sumatera dan luar Jawa gitu. Nah, ini satu contoh. Kemudian juga misalnya soal pariwisata kita gitu loh. Di tengah Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas ya Bang. Betul, gitu ya, destinasi super prioritas. Kita mau ngambil peran apa dalam konteks ini? Nah, ini kan sampai hari ini belum terdefinisikan dengan baik. Ya. Rasanya eksekusinya juga. Iya, dan akhirnya terjadi penumpukan itu di kawasan Tapanuli begitu ya, dan Samosir misalnya gitu. Tapi Karonya ini mau ngambil peran apa nih gitu loh. Karo punya, kita kecil itu Bang kalau main monopoli dulu. Ya, Brastagi ya. Ada Brastagi dan mahal kan? Dan paling mahal itu kalau kita main monopoli Bang. Benar ya Bang? Ya, betul. Mau beli properti, hotel, mahal tuh. Kalau udah nyangkut di situ nggak mampu bayar orang Bang. Artinya apa Bang? Nama besar Karo ini sudah punya untuk itu. Jadi memang di satu sisi diuntungkan secara geografis dan iklim. Secara geografis merupakan wilayah perlintasan. Kita mau tanam apa aja pun di sana bisa gitu ya. Mau pariwisata kita kembangkan, ada anugerah besar Danau Toba di sana Bang. Betul. Jadi kalau kita lihat itu, misalnya mau ke Aceh juga bisa dari Karo. Ya. Mau ke Dairi, mau ke Simalungun juga bisa. Dengan tentu titik nol kita adalah Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi ini bisa digunakan. Makanya saya selalu mengatakan itu, ini kita harus dorong nih, bagaimana sektor utamanya itu adalah pertanian didukung pariwisata. Kalau Bali kan sebaliknya, pariwisata didukung pertanian. Makanya nggak ada yang macam-macam yang lain di sana gitu ya. Jadi ini bisa kita balik sebenarnya. Dan fokus pada apa yang mau kita capai gitu ya sebenarnya Bang. Betul. Kan kalau pariwisata kita kan, kalau saya katakan tadi, bagaimana komoditi-komoditi strategik itu bisa didukung baik dari sisi infrastruktur, perizinan, akses pasar, pelatihan, pengembangan inovasi-inovasi untuk pengembangan produk dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Nah, di pariwisata ini memang kita banyak sekali itu mulai dari penataan kawasan sebagai destinasi, karena kalau destinasinya nggak ada, orang mau ngapain gitu loh. Terus kemudian juga bicara soal hospitality misalnya. Kalau cuma sehari di situ ngapain kan gitu Bang. Nah, terus kemudian juga soal infrastrukturnya dan lain sebagainya. Nah, ini memang merupakan sesuatu yang harus masih bisa didorong di Kabupaten Karo. Di tengah ada begitu banyak sekali keluhan-keluhan terkait dengan soal misalnya penataan kawasannya. Terus kemudian juga bagaimana manajemen di kawasan itu. Misalnya banyak berita-berita beredar soal pengakuan juga soal Siosar yang sekarang sepi. Karena itu sebenarnya itu ketiadaan tata kelola. Jadi governance-nya itu nggak ada di sana. Kalau swasta sendiri mungkin sulit mereka Bang ya. Ya, sulit kalau misalnya ini kita kan secara government tidak ada. Sangat memungkinkan sebenarnya. Sangat memungkinkan sebenarnya. Tetapi yang menjadi perhatian kita itu dalam konteks pariwisata maupun sektor-sektor lain, kalau nggak ekosistemnya dibangun, itu akan sulit. Kita mau bangun hotel bintang 5 pun nggak ada yang nginep nanti Bang. Ya, selain itu kalau hanya mau nginep tapi nggak ada juga tempat destinasinya apa gitu loh, kan misalnya gitu. Kuliner seperti apa, terus kemudian wisata alamnya kayak apa, padahal kita tuh terus souvenirnya nggak ada, pakai lengkap. Mau ngomong adat budaya kita nggak kalah dengan Bali ya. Jadi dan kemudian kita bisa menggunakan Karo itu sebagai pintu masuk atau pintu keluar wisata Danau Toba. Kalau turun Kuala Namu, masuknya Karo, keluarnya Silangit. Kalau masuknya Silangit, keluarnya Kuala Namu, lewatnya Karo. Supaya banyak hari itu orang bisa long stay ya, dan itu akan berdampak ke Sumatera Utara gitu. Orang akan ngeluarin duitnya di setiap titik-titik itu. Dan
turis misalnya dia sudah punya mapping. Oh, hari pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Ya. Belum lagi misalnya kayak di Karo itu kita punya banyak sekali momentum yang domestik aja. Ya, pesta buah. Pesta buah. Kalau pesta buah itu eventnya. Tapi misalnya dari yang sudah zaman, sebut saja hari raya, Natal dan tahun baru, kerja tahun, pesta panen. Ya. Itu udah ketemu tuh. Udah kalender nasional udah bisa kita masukin tuh. Ya itu kalender masyarakat loh. Ya. Gitu kira-kira gitu ya. Dan kalau ini bisa kita kelola dengan sangat baik, ini kan Asia akan memberikan suara kemana-mana. Ya. Ini bahwa kita ini adalah tempat wisata yang menjanjikan untuk itu. Jadi memang di dalam konteks ini pariwisata merupakan sesuatu yang sangat penting, dan kita tahu ini semua harus kita jaga di dalam konteks bagaimana kebudayaan itu bisa tumbuh dan berkembang. Karena saya itu nggak terlalu percaya bahwa alam satu-satunya yang bisa menjadi penguat utamanya. Saya bilang kalau gunung kita bagus gitu, ini pemandangannya bagus gitu. Orang di Thailand pun bilang gunung dia lebih bagus. Ya. Tapi kan yang memberikan warna perbedaan di dalam bagaimana menikmati, bagaimana merasakan gunung itu kan budaya yang ada di sana. Gitu loh. Ada apa ya, Bang? Dibuat secara kompleks. Iya. Dan misalnya kita lihat misalnya kayak ke Bali gitu loh kan. Ya kan? Atau ke Jogja. Atau ke Bandung gitu ya kan. Kan nuansanya itu sangat dipengaruhi, di nuansa kebudayaan itu sangat mempengaruhi untuk kita gitu loh. Dan ini yang juga harus banyak dimunculkan gitu loh. Ya oke, kemarin di kawasan Danau Toba itu kita sangat fokus ke infrastruktur fisik. Tapi ke depan ini kan harus juga memasukkan dimensi manusianya, pembangunan manusianya di dalam. Tentu kalau untuk Karo masih banyak PR sih. Bagaimana menata Brastagi, menata Kawan Jahe gitu kan. Ya, terus kemudian juga terus kemudian juga bagaimana desa-desa yang potensi jadi desa wisata gitu ya, kembangkan gitu. Nah, ini memang itu Bang, kita akui mungkin fokus pemerintahan yang mesti dibenahi Bang. Artinya kalau mau pertanian apa produknya, kalau mau wisata apa, kan gitu. Jadi ini yang saya katakan tadi, kemampuan di dalam menentukan prioritas. Dan sering sekali kegagalan menentukan prioritas ini juga dipengaruhi oleh kepemimpinan di daerah itu. Karena pertanyaannya kan masyarakat bilang ini Pak kayak bisnis usual gitu loh, seperti bagaimana biasanya aja gitu, nggak ada sesuatu, jalan aja, nggak ada gebrakan, nggak ada ini pergerakan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu memang ini perlu sekali dilihat bagaimana kita di dalam melihat daerah itu dan kita mau kemana gitu. Makanya saya selalu percaya itu pemimpin itu sharing vision and making decision. Jadi berbagi visinya dan kemudian membuat keputusan. Nah, itu yang saya lihat di Karo ini itu masih PR kita lah. Masih PR kita. Kemudian yang kedua, saya selalu sampaikan ke teman-teman, ini kenapa mau ke Karo kan gitu kan. Saya bilang karena presidennya Pak Prabowo gitu kan. Terus orang-orang bilang, kenapa? Apa bedanya? Saya bilang, saya pengalaman dipimpin jenderal, namanya Jenderal Muldoko. Saya bilang. Dan itu hampir 8 tahun juga saya di bawah beliau, saya bilang gitu. Nah, orang-orang yang di militer itu pasti jenjang itu sangat diperhatikan. Mungkin beda dengan saya, backgroundnya yang sipil murni gitu, yang kadang-kadang itu cukup lentur gitu ya. Tapi kalau militer ini akan menjenjang itu. Saya yakin, punya keyakinan yang kuat, Pak Prabowo itu akan sangat fokus kepada menjaga situasi nasional, target capaian nasional, dan merespon dinamika geopolitik global. Karena kita tahu Cina dan lain sebagainya. Ini kalau nggak kita kelola ini rumit kita diantara kejepit kita. Kita mesti pandai menempatkan diri kan. Pemimpin pasti akan lebih berpikirnya ke sana. Nah, oleh sebab itu presiden dan seluruh jajaran pasti membutuhkan kepala daerah yang handal. Jadi urusan internal kita tuh beres deh gitu. Iya, urusan internal beres deh. Nah, pasti beliau membutuhkan kepala-kepala daerah yang handal. Dan kepala-kepala daerah yang handal pasti akan banyak dapat support. Karena fokusnya dia nggak lagi nih ngurusin kabupaten kota nih. Gitu loh. Karena fondasi itu sudah banyak diselesaikan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Infrastruktur jalan, bendungan, listrik dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini justru saya bilang ini harus momennya dalam konteks pilkada ini memilih kepala daerah yang memang mampu menggerakkan dan mengelola pembangunan di daerah.
Jangan dibilang kayak periode-periode lalu. Kalau kayak periode lalu berarti sebenarnya kita nggak bicara melanjutkan ini. Ini bicaranya kita ini poco-poco, maju ke depan, mundur gitu. Jadi ini kita harus bicara itu bergerak ke depan. Jadi nggak bisa lagi kita dalam cara berpikir melihat pemimpin-pemimpin di daerah itu ya sudahlah nanti pusat bantu gitu. Enggak juga, gitu loh. Wah, ini merupakan saya lihat itu satu tantangan, tapi sekaligus juga momen. Ini momentum ya, Bang. Momentum. Kalau kita beres bagus, ya itu pasti ngocor gitu loh, kira-kira gitu. Pasti akan banyak dapat dukungan gitu. Dan tentu tadi Bang, butuh pemimpin daerah yang punya kiprah di nasional. Itu pasti. Saya itu harus butuh kepastian. Kalau enggak Bang ngarepin APBD, saya banyak lah berdiskusi dengan kepala daerah. Lah kepala daerah tuh ngarepin dari APBN loh Bang. Sedikit Medan misalnya Bang. Kalau cuma APBD bisa proyek-proyek itu jalan mungkin Bang. Kan gitu Bang ya kira-kira. Walaupun ada pro kontra hari ini kan nggak ada pemerintahan yang bagus-bagus bener. Pasti ada pro kontra. Tapi APBN kan mestinya mengucur Bang. Iya, jadi dengan cara konektivitas. Tapi harus diingat, APBN itu ngucur bukan karena belas kasihan. Program dong. Kemampuan meyakinkan, menjelaskan posisi strategiknya daerah itu apa. Betul. Saya kucurin terus nggak ada posisi strategiknya, ngapain kan gitu loh. Nah ini merupakan satu hal yang perlu kita lihat, dan kita tahu bahwa tantangan ke depan kita itu sangat luar biasa besar begitu ya. Dan apalagi kita ini dalam era di mana kata orang itu bonus demografi. Dan mungkin ada banyak pemuda-pemuda kita yang dalam tantangan besar hari ini. Misalnya kayak di Karo itu yang pertama isu itu adalah isu pertanian, infrastruktur dan lapangan pekerjaan. Itu 3 hal yang banyak di survei-survei kita. Rasanya Bang banyak putra-putra Karo ini. Kayak Abang misalnya yang udah melalang buana, punya keahlian lingkungan, punya keahlian pertanian. Yang rasa-rasanya kalau dipanggil balik kayak Abang ini, mungkin Karo bisa ngalahin Bali mungkin ya. Jadi kan begini, ini kan panggilan ya Bang. Tapi kan begini, ini juga saya rasakan. Ini juga proses politik di daerah itu dalam konteks kontestasi ini juga nggak mudah. Nah, saya juga memang punya objektif sampingan ini. Objektif sampingan saya itu adalah bahwa ketika saya nanti berhasil terpilih menjadi bupati, saya bisa bilang ke anak-anak muda, jadi bupati itu prosesnya kayak gini. Kan saya ngalamin ternyata proses politik ngobrol sama partai nggak mudah. Kan? Saya baru mau masuk itu tuh, baru masuk ke situ. Ya kan? Belum lagi siapa kandidat pasangan kita. Terus kemudian juga panjang sekali dan itu belum ada yang minta DP dulu. Belum lagi nanti misalnya ini buat anak-anak muda sekarang ini melelahkan. Ini melelahkan dan apatis akhirnya. Dan bahkan dengan segala hormat ya, akhirnya banyak sekali calon-calon kepala daerah itu di banyak tempat ya saya lihat. Mereka-mereka yang bisa dikategorikan sukses tapi sebenarnya sudah kategori pensiun. Karena punya banyak waktu dan punya pendanaan mungkin cukup untuk itu ya. Tapi buat anak-anak muda ini masih banyak yang saya bisa kerjain yang lain ini gitu loh. Daripada habis di sini, habis waktu rumit gitu loh. Nah, ini yang saya juga mau meyakinkan bahwa generasi-generasi muda nggak hanya Karo sebenarnya, generasi-generasi muda Sumatera Utara itu saya yakin di 2029 itu akan banyak yang balik tuh. Gitu loh. Akan banyak yang balik kalau saya duduk di situ, bahwa saya akan bisa menjelaskan ke mereka. Ada cara yang lebih gitu loh. Taktis, taktis dan kemudian juga itu bagaimana mendorong juga supaya ada proses dialog yang lebih konstruktif. Ya, bukan seberapa banyak logistiknya gitu loh. Lah ini kita masuk karena udah disinggung sama Bang Hafid tadi. Bang, proses tadi. Hari ini partai sedang melakukan proses pertimbangan. Tentu calon kan sistem ini Bang. Nggak mungkin Abang ngobrol sama saya besok jadi bupati. Kan gitu kan. Abang perlu kendaraan, perlu perahu untuk berlayar. Sejauh ini kabarnya yang saya terima, Abang sudah dikasih itu sama PDI Perjuangan katanya. Iya, jadi kami sudah diinformasikan untuk mendapat dukungan gitu ya dari PDI Perjuangan, dan kami memang lagi menunggu surat rekomendasinya ya. Jadi
karena kami sudah terinformasi, sudah dibawa di pleno begitu, kira-kira 2 minggu yang lalu sebenarnya gitu. Jadi untuk partai lain kami sifatnya terbuka ya untuk Untuk PDI Perjuangan sudah 10 kursi. Sudah 10 lebih kan sebenarnya dari kebutuhan minimum. Karena 8 minimum. 8 syarat. Syarat ya. Berarti Abang sudah bisa belajar ini. Sudah bisa. Jadi ini juga satu momentum juga gitu. Bagaimana kita sudah diberi kepercayaan, tinggal administrasinya gitu ya. Dan ini harus kita manfaatkan untuk bagaimana yang kita bicarakan tadi soal pembangunan. Ya, rasanya Bang Tribuners, rasanya kalau untuk program, udahlah Bang Abed udah 10 tahun di KSP keliling Indonesia. Saya ketemu beliau di Pontianak kalau nggak salah Bang. Kita pernah jumpa di sana. Waktu itu Abang kasih workshop lah gitu ya, kayak FGD. Sama teman-teman aktivis sama pemerintah ya. Rasanya program kalau ngomong program sama Abang udahlah pusing lah kepala kita. Jadi, dan dengan konsep program lalu harus turun ke lapangan melakukan pendampingan dan itu kan sudah Abang lakukan. Jadi sebenarnya itu banyak orang yang seperti saya. Tapi juga belum tentu memiliki kesempatan dan mau menempuh begini dan mau menempuh jalur ini gitu. Karena situasi yang kadang-kadang terlalu dinamis gitu ya, tantangan juga baik secara pribadi, keluarga dan lain sebagainya itu kan pasti banyak ya. Itu membuat juga orang nggak mudah untuk memutuskan saya maju di pilkada begitu. Nah itu pertanyaan saya berikutnya Bang, kayak mana Bang ke keluarga? Mestinya kalau Abang ini Bang, jadi komisaris lah, apa kayak gitu. Abang harus turun lagi, membangun lagi. Jadi kalau ke keluarga memang mungkin ini juga jadi satu keberuntungan juga, dan saya juga sangat menyarankan begitu ya ke banyak keluarga untuk memang bagaimana anggota keluarga kita itu diberikan kebebasan di dalam memilih jalur-jalur pengabdiannya. Yang penting itu harus bertanggung jawab dan bisa menerima konsekuensinya. Gitu. Saya misalnya sebagai aktivis dari tahun 2000 sampai 2016 sebut begitu ya, 16 tahun gitu, itu ya konsekuensinya aktivis berarti ya dompetnya pun tipis kan gitu. Aktivis ya. Jadi maksudnya itu ya cukup, tapi ya tidak kita akan punya sama istilahnya fasilitas kemewahan seperti teman-teman yang mungkin entrepreneur yang sukses gitu ya. Kita sebagai pemimpin organisasi, pimpinan lembaga ya nggak mungkin sama dengan teman-teman yang lain gitu. Dan nggak mungkin Abang terapkan gaya hidup begitu kan. Ya, jadi apa kata dunia kan gitu Bang ya. Itu yang saya pikir. Tetapi kembali lagi keluarga melihat bahwa sampai hari ini saya bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang menjadi pilihan saya. Sama juga waktu ketika ditelepon untuk masuk ke istana gitu ya. Saya tanya istri saya gitu, kalau menurut kamu yakin? Jalan. Tapi kalau nggak yakin nggak usah, gitu ya. Jadi, nah ini kan mesti nego lagi. Udah itu Tapi kan istri karo Bang? Enggak, istri saya karo, ya bro karo, ya. Tapi dari Filipina. Nah, mestinya kan dia cakep tuh Bang. Apa itu? Udahlah, komisaris aja di Jakarta. Jadi ketepatan kami sama-sama banyak pengabdian di masyarakat ya. Jadi istri saya juga banyak membantu masyarakat adat di dalam pengembangan ekonominya melalui pengembangan berbagai produk-produk kerajinan, produk-produk masyarakat adat yang dipasarkan secara modern lah kira-kira begitu ya. Jadi ini ketika istri saya nanya itu 2 hal. Kamu nanya saya kenapa? Saya bilang 1 mengenai persetujuan gitu kan. Terus dia bilang, oke, saya setujui gitu ya. Terus terus dia lagi kembali. Terus yang kedua apa tujuannya ngobrol sama saya? Saya bilang, "Mah, saya nggak punya duit, Mah." Oh ya udah, oke kalau gitu. Jadi butuh duit gitu loh kan. Ya, artinya itu merupakan satu hal perbincangan begitu ya. Artinya kita membicarakan dari aspek kesiapan secara kapasitas, psikologi juga dari sisi finansial tentu untuk itu. Artinya kan ini merupakan sesuatu hal yang harus dibicarakan dengan keluarga. Tapi balik lagi, saya melihat itu sebenarnya banyak sekali anak-anak muda yang ini masih muda, punya duit juga, punya kapasitas, tapi takut berlelah-lelah
dalam proses politik. Karena prosesnya mungkin panjang. Misalnya contoh, sebelum kita dapat rekomendasi dari partai, mau nggak mau kita udah kampanye. Elektabilitas. Terus coba kebayang, ketika ternyata ujungnya kita nggak dapat perahu, nggak dapat penting. Itu udah berapa banyak yang habis tuh? Bukan soal habisnya, soal stresnya lagi. Nggak enak sama temen nih, nggak enak sama temen kan? Iya. Kalau nggak mau saya bilang malunya, gitu loh. Itu satu hal kecil aja itu. Sama istri nanti. Iya. Lu nggak ngambil partai aja susah gitu loh. Jadi kan itu sesuatu yang. Tapi Bang, rasanya PDI Perjuangan juga melihat Abang secara konteks pengalaman, secara konteks saya meyakini itu. Ya. Sepak terjang. Saya meyakini itu bahwa itu juga menjadi satu pertimbangan ya. Karena saya melihat di tengah era yang semakin kompetitif ini di dalam konteks sebut saja kekuasaan ini, kita kira-kira ya. Tentu partai-partai itu tidak hanya sekedar menargetkan menang. Tapi juga ditargetkan itu bahwa yang menang nanti ini punya kemampuan di dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu akan mempengaruhi nanti persepsi dan lain sebagainya terhadap partai itu. Saya melihat itu misalnya ada beberapa partai yang kursinya banyak malah mereka mendukung saja jadi wakil dan lain sebagainya gitu. Artinya ini merupakan cenderung pada figur mungkin Bang ya. Memang survei menunjukkan kecenderungannya ada dimensi pada figur tadi itu. Tapi yang penting Tribuners, khusus yang ada di Karo sana ada pilihan di antara yang terbaik. Ada Bang Abed yang hari ini mau melangkahkan kakinya di sana dan akan bertarung di sana untuk memajukan Kabupaten Karo, kan begitu Bang? Tribuners, ini menarik kalau sama Bang Abed ini kalau diskusinya nggak cukup sejam. Tentu kita mesti nanti dalam momen berikutnya Jumpa Tengah harus membahas tentang apa program yang mesti Abang ramu dan dijalankan di sana kan Bang. Kita harus bahas itu. Tentu setelah Bang Abed secara resmi juga mendapatkan rekomendasi nanti dari PDI Perjuangan. Hari ini sudah di tangan lah itu Bang ya, tinggal administrasi yang kemudian untuk mendaftar nanti di KPU nantinya. Bang, tentu ada harapan besar bagi masyarakat Karo dengan kehadiran Abang yang akan ikut dalam kontestasi politik pilkada di Kabupaten Karo. Tentu ada harapan yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Karo, terutama bagi teman-teman muda Bang. Tentu di pilkada tahun ini jumlah pemilik suara dari kaum muda Bang, pemilih pemula itu sangat besar Bang. Nah, mungkin ada harapan yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat Karo. Jadi kalau tadi harapan terkait dengan yang muda, hampir 60% itu milenial sama Gen Z yang akan jadi pemilih. Nah, terkait dengan harapan ini, saya tentu sangat mengharapkan sekali bagaimana para pemilih muda itu bisa memang melihat rekam jejak dari kandidat-kandidat yang ada. Kemudian yang kedua juga tentu bagaimana program-program yang akan ditawarkan, serta yang ketiga tentu sejauh mana calon-calon pemimpin itu mampu melibatkan kaum muda di dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Tiga hal ini merupakan satu hal yang penting, dan tentu yang terakhir partisipasi di dalam proses pemilihannya nanti. Ini jangan sampai nanti punya pilihan tapi tidak memilih. Itu juga 5 tahun menderita kita. 5 tahun itu menjadi satu persoalan yang cukup serius untuk itu. Nanti begitu Tribuners, Jumpa Tengah saya dengan Bang Abed mesti ada Jumpa Tengah berikutnya. Kalau perlu kita main di Karo di tengah sejuknya kebun wortel di sana untuk kita bahas lebih detail apa sih visi misi Bang Abed Nego Tarigan ke depan untuk membangun Kabupaten Karo. Tribuners, demikian Jumpa Tengah dengan Bang Abed. Saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, dan ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini. Bang Abed, sukses. Mudah-mudahan disegerakan rekomendasinya untuk kemudian daftar ke KPU. Kabupaten Karo punya satu calon yang kiprah di tingkat nasional. Ada pilihan di antara
pilihan terbaik nanti. Tentu masyarakat Karo yang nantinya akan menentukan 5 tahun ke depan siapa yang akan memimpin Kabupaten Karo. Sekali lagi sukses Bang Abed. Makasih. Kita bertemu lagi di Jumpa Tengah edisi berikutnya. Terima kasih sekali lagi Tribuners sudah menyimak tayangan Jumpa Tengah edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju-ajua.